Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puji dan syukur serta sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa meningkatkan kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hidup, ada dua hal yang perlu dan kita pahami. Yang pertama, hidup adalah ujian. Ya, selama manusia hidup di dunia, bernapas di dunia, tidak akan lepas daripada ujian, cobaan yang datang dalam melaksanakan kita hidup. Allah menegaskan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan kami uji selama manusia hidup di dunia ini. Ya, yang pertama, manusia diuji dengan rasa takut, rasa was-was selama hidup di dunia. Yang kedua, manusia akan diuji dengan rasa ju', rasa lapar. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia bakal diuji oleh Allah, ya, wa naqsi minal amwas, kekurangan dari harta, kekurangan dari materi. Kemudian manusia akan diuji kekurangan dari buah-buahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah berita kebaikan kepada orang-orang yang mampu menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Nah, itu yang pertama, bahwa hidup adalah ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama manusia hidup, selama manusia bernapas di muka bumi ini, pasti dalam hidupnya akan mendapatkan ujian. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Ya, kita memilih dalam hidup mau jadi orang baik, ya, atau menjadi orang yang buruk. Menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang tidak bermanfaat. Jadi boleh kita memilih. Seperti, ya, suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diingatkan oleh malaikat Jibril. Nah, nasihat ini walaupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil ibrohnya, kita bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini pilihan. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, isma syi'ta, hiduplah semau kamu, silahkan, bebas hidup. Anda yang menentukan dan Anda yang akan menuai. Ya. Fa innaka mayyitun. Tapi ketahuilah, hati-hati. Kalau kita tidak bisa memungsikan hidup kita dengan sebaik mungkin, kata malaikat Jibril,
suatu ketika engkau hai Muhammad pasti bakal mati. Ya, ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak banyak pilihan, hanya satu yang kita bisa raih. Apakah kebaikan atau kejelekan? Apakah jannah atau neraka? Itu penentuan. Pilihan yang kedua dalam hidup adalah kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa inna mufarikun bi. Hai Muhammad, silakan engkau cintai apa yang di dunia. Cintai apa yang kau memiliki. Cintai segala apa yang di dunia, baik keturunan, baik keluarga, baik harta, baik kerabat dan lain sebagainya. Bebas pilih. Silakan Anda cintai, Anda senangi. Tapi ingat, jadikanlah hati-hati pelajaran. Suatu ketika apa yang engkau cintai, apa yang engkau senangi bakal berpisah, bakal ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika jenazah diantar ke kuburan, ya, atau diantarkan oleh tiga, satu mengikuti, yang dua kembali. Yang mengikuti hanyalah amal perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi boleh kita mencintai dunia ini, tapi jangan sampai dunia ini melupakan kepada akhirat. Jangan sampai dunia ini melalaikan kepada kehidupan akhirat. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innahu mujzi'un bihi. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, silahkan ketika Anda hidup di dunia, berbuat semau Anda, beramal semau Anda, mau kebaikan, mau keburukan. Nanti apa yang kita lakukan, kita yang akan merasakan, kita yang akan menuai. Ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Ketika kita menanam keburukan, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita amalkan di dunia ini, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ketika di dunia, Allah pasti akan membalasnya. Ya. Ketika berbuat kebaikan, maka Allah membalas dengan kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan siksaan. Jadi selama kita hidup di dunia ini boleh memilih. Ya, apa yang kita pilih itulah yang menentukan. Kita memilih kebaikan, maka kita menentukan kepada kebaikan. Sebaliknya ketika kita menentukan atau menentukan keburukan, maka hasilnya yang akan kita tuai adalah keburukan. Itu diantara makna hidup, arti hidup. Jadi arti hidup ada dua. Yang pertama, hidup adalah merupakan ujian dari Allah. Maka tadi dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah lah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Apa yang kita pilih itulah yang menentukan, ya, kita baik, kita selamat, atau kita celaka. Itu dua hal dari makna atau arti hidup. Mudah-mudahan dengan dua makna atau dua hal ini kita bisa senantiasa memperbaiki hidup kita, ya. Kemudian kita bisa, ya, menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku bihada wa astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.